kembali kita ngopi di warung kopinya Cak Agus. Yang baru datang, selamat datang. Dan yang pelanggan lama, selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Kita ngopi dulu ya. Ya, teman-teman, hari ini Cak Agus mau ngobrol tentang pornografi. Jadi, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan memahami bersama-sama apa itu pornografi dan lain-lain. Nah, kalau dalam video-video yang sebelumnya, Cak Agus hanya sempat menyinggung sedikit gitu ya tentang dampak dari pornografi yang waktu itu bahas soal ciuman. Jadi akhirnya kita ada singgung sedikit. Dan hari ini teman-teman, kita akan bahas kembali tentang pornografi, mungkin agak sedikit mendalam gitu ya. Jadi begini teman-teman, apa sih yang dimaksudkan dengan pornografi? Jadi pornografi itu apa? Jadi mari kita selaraskan dulu pikiran kita. Kita sesuaikan dulu pikiran kita. Kita samakan dulu pandangan kita. Supaya apa? Supaya nggak salah paham. Ngopi lagi. Karena memang kita kan ada di warung kopi, jadi kita akan selalu ngopi. Jadi begini teman-teman, pornografi itu terkait dengan gambar, video, dan juga tulisan yang berkaitan dengan aktivitas seksual dan bisa menimbulkan gairah seks. Jadi itu pornografi yang Cak Agus maksudkan gitu ya. Jadi kita sekali lagi kita selaraskan pikiran kita. Kita samakan dulu. Karena kalau dari awal sudah tidak sama, ke belakangnya nanti kita nggak akan bisa memiliki pemikiran yang sama. Sedangkan untuk konten porno itu bisa meliputi film, kemudian animasi kartun, kemudian foto, kemudian games atau permainan. Jadi konten-konten yang masuk dalam kategori porno itu ternyata banyak sekali gitu ya. Dan juga tulisan-tulisan gitu ya. Tulisan-tulisan mungkin itu bisa apa ya? Bisa berupa kayak tulisan novel atau apa, atau di majalah dan lain sebagainya. Nah, itulah konten-konten dari pornografi teman-teman. Dan ada hal yang perlu teman-teman ketahui, atau mungkin bagi yang sudah tahu, jadi ini mengingatkan kembali gitu ya, bahwa yang namanya pornografi, sekali kita nonton, kita akan terus ketagihan gitu ya. Kita akan pingin. Jadi ini luar biasanya istilah apa ya, daya pemikannya pornografi begitu luar biasa. Sekali kita nonton, kita akan jadi ketagihan. Kita jadi pingin nonton terus dan lagi. Dan bisa dikatakan nggak pernah puas gitu ya. Pingin yang lebih dan lebih. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui semua, kalau yang sudah tahu, perlu diingat kembali. Bahwa ketika kita sudah ketagihan, otaknya tempatnya depan atau belakang ya? Terserah lah tempatnya di mana, yang jelas. Kalau ada orang ngomong mikir gitu ya, nunjuknya sinilah. Yang jelas gini, otak kita itu akan dipenuhi dengan rangsangan. Nah, itulah ketika kita sudah ketagihan, otak kita akan penuh dengan rangsangan-rangsangan seksual. Jadi, teman-teman pahami ini. Supaya kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama atasi, bisa sama-sama antisipasi. Karena otak kita sudah dipenuhi rangsangan, jadi kita berpikir itu udah nggak bisa berpikir jernih lagi. Pikiran kita jadi kotor. Pingin kita jadi kotor dan ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak benar. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Ketika otak kita itu sudah dipenuhi dengan rangsangan, itu yang terjadi. Teman-teman, ingat bahwa otak itu bagian yang penting bagi manusia. Kenapa penting? Contohnya begini. Teman-teman, kalau otak itu bukan bagian penting, polisi pun nggak akan memperhatikan gitu ya, pentingnya otak kita. Lah apa buktinya?
Nah itu buktinya kalau kalian naik motor nggak pakai helm, ditilang kan? Nah itu karena polisi perhatian sama kalian itu. Bukan polisi cari uang, enggak. Itu perhatian dengan otak kalian. Coba bayangkan gitu. Jika kepala itu nggak dilindungi, pakai helm yang kuat, terjadi benturan, otaknya rusak, apa yang akan terjadi? Loh, itu kan buktinya polisi itu sayang sama kalian, ya. Bukan karena polisi cari duit, ada yang nggak punya helm, nggak pakai helm, terus ditilang. Bukan itu tujuannya buat kalian. Kalau nggak percaya, tanya deh sama polisi-polisi, bener nggak gitu ya? Tanya aja gitu ya. Kan Cak Agus bukan polisi, jadi ini analisanya Cak Agus seperti itu. Jadi bukan karena polisi itu cari uang, yang kalian nggak pakai helm terus ditilang gitu ya. Ya kecuali ini boleh kalian nggak pakai helm kalau di kepala kalian itu tidak ada sesuatu yang perlu dilindungi. Apa itu? Otak. Kalau itu mungkin kalian lupa naruh otaknya bukan di kepala tapi di tangki motor, ya nggak apa-apa lah kalian taruh itu helm kalian di tangki motor. Atau mungkin kalian juga lupa naruhnya salah tempat, otaknya ditaruh di siku, ya nggak apa-apa lah helm dicantolin aja, taruh di siku gitu. Barangkali otaknya ada di situ. Ya ini buat Pak Polisi ya, kalau ada yang naruh helm di tangki, mungkin itu yang terjadi Pak. Atau yang di siku, nah mungkin juga itu yang terjadi. Mungkin karena memang letak otaknya nggak di kepala itu. Oke, kembali lagi ke yang pornografi tadi itu sekedar selingan saja, supaya nggak terlalu tegang. Jadi begini teman-teman, otak itu bagian yang penting bagi kehidupan manusia, sangat penting. Kecuali hewan, ada otaknya sih, tapi nggak dipakai gitu ya. Makanya kalau ada orang yang marah-marah, ya kita sering disamakan dengan nama-nama binatang gitu ya. Karena ya itu gitu. Kalau binatang kan nggak penting gitu ya, nggak terlalu penting lah otaknya itu. Tapi bagi kita penting, karena itu akan mengendalikan seluruh aktivitas kita. Ya, ingat otak kita itu penting. Jangan dirusak dengan hal-hal yang berbau porno. Nah, seperti yang Cak Agus katakan tadi bahwa pornografi itu ya bisa merusak otak bagian depan, rusak dan menyusut. Jadi kalau rusak dan menyusut pasti ada ada dampak-dampaknya gitu ya. Ada banyak kerugiannya. Ini maklumlah teman-teman, keringatan. Kan warung kopi, nggak ada AC-nya. Warung kopi emperan ini beda dengan warung kopi yang itu, beda. Yang ada AC-nya, nggak ada AC-nya, jadi agak kepanasan Cak Agus. Jadi begini teman, ada banyak kerugian ketika kita sudah kecanduan dengan pornografi. Ini jadi menurun. Fungsi otak kalian itu jadi turun. Sayang nggak kalau fungsi otak itu turun? Ya sayang banget gitu loh. Mereka yang nanti kasar ngomongnya, mereka yang tidak smart aja belajar mati-matian supaya jadi smart, jadi pinter gitu ya. Masa kalian yang pinter harus menurunkan grade dari otak kalian demi apa? Demi pornografi? Rugi kan? Rugi. Kerugian yang lain ini, jalur komunikasi di dalam otak kalian itu jadi rusak. Ini loh, kalau ada yang rusak, ada yang menyusut, berarti jalurnya kan ada yang terputus. Lah kita ngomong listrik aja lah, kalau ada bagian kabel yang rusak menyusut, pasti kan jaringan jadi terputus toh. Loh, sama otak juga seperti itu. Ini pakai analogi yang gampang-gampangan aja seperti itu. Nah, teman-teman, kalau ada jalur yang rusak, jalur komunikasi yang rusak di otak, otomatis kan ada beberapa hal yang kalian sendiri jadi rugi gitu ya, merugikan kalian. Kalian jadi emosional. Kalian jadi sulit konsentrasi. Terus kecerdasan kalian itu jadi menurun. Dan satu lagi, kalian akan menjadi pribadi yang sulit untuk ambil keputusan. Enak nggak hidup seperti itu? Nggak enak gitu loh, nggak enak. Terus apa enaknya pornografi? Hanya enak sebentar, tapi banyak kerugian yang seperti ini. Ya toh? Jadi sekali lagi, mikir baik-baik gitu ya.
Nah, kalau kalian kebanyakan nonton porno gitu ya, perilaku kalian pun akan sama dengan yang kalian tonton. Karena apa? Karena apa yang masuk dengan apa yang keluar itu akan sama gitu loh. Ya kalau kalian dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu, nggak mungkin dong yang keluar itu hal-hal yang rohani. Nggak mungkin. Yo, yang masuk aja bukannya hal-hal yang rohani. Bukan hal-hal tentang agamawi kalian, bukan. Tapi tentang hal-hal yang porno seperti itu. Nah, itulah. Makanya perilaku kalian juga bisa menjadi seperti yang kalian tonton. Kalian mau punya perilaku seperti itu? Dan buat kalian ya yang saat ini masih belum berumah tangga, belum punya pasangan. Nanti itu ya, bahayanya itu gini. Nanti ketika kalian sudah berkeluarga, kalian akan berlaku kasar pada kalian. Kalian akan berlaku kasar pada pasangan kalian. Kalian akan menganggap bahwa pasangan kalian itu hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai pelampias. Sebagai pelampiasan saja, sebagai objek untuk kepuasan kalian. Tuh. Kalau ini yang terjadi, apa jadinya keluarga kalian, rumah tangga kalian? Hancur berantakan kalau seperti itu. Ada banyak kerugian yang akan kita terima kalau kita terikat dengan namanya pornografi. Ini otak, jaringannya itu sudah terganggu, sudah rusak, ada yang terputus. Makanya kalian akan menjadi orang yang sulit mengendalikan diri. Ya, yang itu tadi, emosional dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi. Kalian akan jadi orang yang sulit untuk mengendalikan diri. Teman-teman, jika gangguan ini semakin luas, itu punya pengaruh yang sangat besar buat hidup kalian. Kesehatan fisik kalian itu akan terganggu. Kesehatan mental kalian juga akan terganggu. Dan kalau semua itu terganggu, pastinya hubungan kalian secara sosial akan terganggu. Ingat, kita ini makhluk sosial. Kita nggak bisa menjadi makhluk yang individu. Pokoknya aku sendiri terus, nggak bisa. Kita ini makhluk sosial. Kita butuh berinteraksi dengan orang lain. Jadi, teman-teman, ada begitu banyak kerugiannya ketika kita terikat dengan pornografi. Ingat ya, ada banyak kerugiannya. Dan perlu teman-teman ingat kembali bahwa agama itu menganggap perbuatan yang demikian adalah dosa. Kalian berzinah di dalam pikiran kalian. Kalian berzinah di dalam otak. Mungkin masuk dalam perasaan dalam hati kalian. Itulah, teman-teman. Jadi, Cak Agus mendorong yang sampai saat ini masih terikat dengan namanya pornografi. Ayo, lepaskan diri kalian dari yang namanya pornografi. Oke teman-teman, hari ini pembicaraan kita tentang pornografi cukup sampai di sini. Obrolan kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan obrolannya besok. Dan salam kopi.